Allahumma ighfir li ahlil baqi al-warqat. Itu namanya baqi al-warqat, Bapak Ibu sekalian ya. Di situ dimakamkan lebih dari 10.000 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabat Nabi, juga para jemaah ya. Ada kurma awali, ada kurma Madinah, ada kurma ula. Kalau itu kurma Nabi, jenis macam kurma Nabi itu ada 3, Bapak Ibu sekalian. Makanya nanti kalau kita belanja, belanjanya di Madinah, jangan belanja di Mekah, apalagi belanja di Tanah Abang. Di Madinah aja masih kurang stok ya, apalagi dari Madinah dikirim ke Tanah Abang tidak mungkin. Makanya nanti kalau di kota Mekah itu lebih mahal lagi ya. Nah, ini sebelah kanan kita, ini adalah Bukit Uhud sampai ke ujung depan sana, Bapak Ibu sekalian. Di depan sana itu ada juga bukit. Namun nanti ada sebuah bukit kecil di mana Rasulullah SAW pernah menempatkan 50 tukang panah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair ya. Dan ketika itu sebelum terjadinya perang, Rasulullah SAW pernah berpesan kepada tukang panah, yang 50 tukang panah tersebut. Apa kata Nabi SAW? Wahai para sahabat tukang panah, kalian berada di atas bukit Ainain ini, kalian tidak boleh turun dari bukit ini, kalah ataupun menang. Itu kata Nabi SAW. Jadi diperintahkan oleh Rasulullah SAW tidak boleh turun dalam keadaan kalah ataupun menang. Namun ketika terjadinya perang, Bapak Ibu sekalian, Masjid Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal ini siapa? Sayyidina Bilal, tukang azannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian ya. Itu adalah Sayyidina Bilal, atau masjidnya ya, masjidnya Sayyidina Bilal. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memenangkan kota Mekah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Sayyidina Bilal untuk mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Itulah Sayyidina Bilal. Bahkan Bapak Ibu sekalian, agar kita tahu juga sebentar ya, kita cerita Sayyidina Bilal. Di sebelah kiri Bapak Ibu sekalian ada pagar setinggi 2,5 meter. Itu yang dinamakan dengan baqi ya. Baqi itu di dalamnya pemakaman ya, makam baqi. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a yamut bil Madinah falyamut biha, fa inni asfa'u liman yamutu biha." Nah, seandainya kita bisa memilih meninggal, meninggallah di Madinah. Karena orang yang meninggal di Madinah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan mendapatkan syafaatku, karena mereka akan dimakamkan di Baqi. Mereka akan bersama-sama sahabat Nabi dan juga keluarga Nabi di situ semuanya, Bapak Ibu sekalian. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum wa ighfir lana wa lahum. Allahumma ighfir li ahlil baqi al-warqat. Itu namanya baqi al-warqat, Bapak Ibu sekalian ya. Di situ dimakamkan lebih dari 10.000 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabat Nabi, juga para jemaah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun, antum salafuna wa nahnu bil athar, yaghfirullahu lana wa lakum wa yarhamullahu. Siti Maimunah dengan Siti Khadijah ya. Kalau Siti Maimunah, Bapak Ibu sekalian, berada di daerah Jumum, itu menjelang masuk kota Mekah. Di situ ada satu makam sendirian ya. Disitulah dimakamkan Siti Maimunah. Sedangkan Siti Khadijah di daerah Mekah, tepatnya di daerah dalamnya Masjidil Haram, yaitu yang dinamakan dengan pemakaman Ma'la ya. Ma'la itu berada di kota Mekah. Baik, sebentar lagi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita akan sampai ke Masjid Quba ya. Kita akan sampai ke Masjid Quba, Bapak Ibu sekalian. Jadi di Masjid Quba ini kita hanya melaksanakan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Setelah itu kita sholat 2 rakaat sholat sunnah mutlak. Mau sholat duha silahkan ya, tapi jangan lama-lama. Kami hanya beri waktu 25 menit saja ya. Kami hanya beri waktu Bapak Ibu sekalian 25 menit saja, agar kita nanti sholat duha bisa melaksanakan di Masjid Nabawi. Bapak Ibu sekalian, kita kejar waktu saja. Zahma boys.
kita akan sampai ke Masjid Quba. Dan Bapak Ibu sekalian, daerah ini dinamakan dengan daerah Awali. Daerah sini Bapak Ibu sekalian kurmanya itu mahal ya. Kurmanya mahal, makanya dinamakan kurma Awali karena harganya itu mahal. Ada kurma Awali, ada kurma Madinah, ada kurma Ula. Kalau itu kurma Nabi, jenis macam kurma Nabi itu ada 3 Bapak Ibu sekalian. Makanya nanti kalau kita belanja, belanjanya di Madinah, jangan belanja di Mekah, apalagi belanja di Tanah Abang. Di Madinah aja masih kurang stok ya, apalagi dari Madinah dikirim ke Tanah Abang tidak mungkin. Makanya kalau kita belanja, belanjanya di Madinah. Nanti kalau di kota Mekah itu lebih mahal lagi ya. Biasanya kalau di sini 60 rial, di Mekah itu bisa mencapai 100 rial ya. Beda harga ya. Makanya kalau mau beli kurma Nabi atau yang dinamakan dengan kurma ajwa, itu ajwa kurma Nabi sama. Karena ketika itu ya, ada seorang sahabat Nabi bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini Bapak Ibu sekalian mempunyai seorang anak bernama Ajwa. Ajwa ini mendapat warisan dari Salman Al-Farisi. Lalu warisan tersebut ya lahan kurma. Lahan kurma tersebut diberikan kepada anaknya bernama Ajwa. Lalu Ajwa ini memberikan atau menghadiahkan lahannya tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kurma yang ditanam di situ Bapak Ibu sekalian oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu setiap Rasulullah SAW berbuka puasa berbuka dari lahannya Ajwa. Ya, makanya dinamakan dengan kurma Ajwa. Itu nama orang Ajwa itu Bapak Ibu sekalian ya. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu sekalian, man tasabbaha kulla yawmin sab'ata maratin ajwa lam yadurruhu fi dhalikal yawm sammun wala sihir ya. Barang siapa yang setiap pagi memakan atau mengkonsumsi 7 butir kurma Nabi ya, sebelum makan yaitu pagi, setiap pagi ya, memakan 7 butir kurma Nabi, maka pada hari itu orang tersebut akan terhindar dari sihir dan racun Bapak Ibu sekalian. Pada hari itu akan terhindar dari racun dan sihir. Makanya kalau kita bisa beli banyak ya. Kalau kita ada musuh nggak apa-apa beli banyak ya, biar nggak kena sihir. Jadi setiap pagi makan 7 butir ya, maka akan selamat dari racun dan sihir Bapak Ibu sekalian ya. Bukan hanya kurma saja, sampai debu Madinah itu Bapak Ibu sekalian yang dinamakan dengan tibbun Nabi itu adalah obat Bapak Ibu sekalian ya. Jadi debu Madinah ini adalah obat Bapak Ibu sekalian. Bahkan dinamakan dengan turabus syifa ya. Turabus syifa, debunya Madinah atau abunya Madinah itu adalah obat. Apalagi buahnya Bapak Ibu sekalian, berkahnya luar biasa ya. Kalau Madinah ini mendapatkan berkah 2 kali lipat karena doanya Rasulullah SAW, sedangkan Mekah itu sudah pernah didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan di Mekah itu dapat berkah, sedangkan Madinah itu mempunyai berkah karena doanya Nabi Muhammad SAW. Atau ada lagi yang namanya kurma sukari ya. Kurma sukari ini biasanya kesukaan orang Indonesia juga ya. Kurma sukari ini juga dinamakan dengan kurma laki-laki. Kurma laki-laki Bapak Ibu sekalian. Kenapa dinamakan kurma laki-laki? Karena itu kata tukang kurma itu bisa menambah stamina buat bapak-bapak. Nah itu waduh juga ngeri juga ibu-ibunya ini. Sukari itu maknanya sukari manis Bapak Ibu sekalian ya. Tanya Ibu Masita pasti tahu ya, kalau sukari pasti rasanya manis. Tapi orang Indonesia, para jemaah itu memaknai bukan sukari manis. Sukari katanya suka berdiri Bapak Ibu. Iya, makanya benar Bapak Ibu sekalian ya, benar. Memang itu benar adanya ya. Karena memang kurma ini macam-macam. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai, namun saya pesankan kepada seluruh jemaah hati-hati dengan tas ya. Tas Bapak Ibu sekalian hati-hati. Tutup rapi ya, tutup rapi. Kalau sholat tetap dipakai saja. Ya, di sini ini sering terjadi, sering ada kejadian. Jangan dilepas Bapak Ibu sekalian ya.
Itu yang saya inginkan kalau di sini, bukan hanya di sini, di Masjid Nabawi juga sama. Ya, sama Bapak Ibu sekalian, sering ada kejadian begitu. Sering sekali jemaah. Baik. Di sini perlu hati-hati ekstra di sini ya. Kita jangan pisah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pandang tatap Bukit Uhud dengan seksama Bapak Ibu sekalian, agar kita nantinya juga ya bisa melihat Bukit Uhud ini berada di surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Salah satu bukit yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala adalah Bukit Uhud, dan salah satu taman yang akan berada di surganya Allah Subhanahu wa taala adalah Raudhah Bapak Ibu sekalian ya, Taman Raudhah yang berada di kota Madinah ya. Nah, ini sebelah kanan kita, ini adalah Bukit Uhud sampai ke ujung depan sana Bapak Ibu sekalian. Di depan sana itu ada juga bukit. Namun nanti ada sebuah bukit kecil di mana Rasulullah SAW pernah menempatkan 50 tukang panah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair ya. Yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair Bapak Ibu sekalian. Dan ketika itu sebelum terjadinya perang, Rasulullah SAW pernah berpesan kepada tukang bulu, tukang panah, yang 50 tukang panah tersebut. Apa kata Nabi SAW? Wahai para sahabat tukang panah, kalian berada di atas bukit Ainain ini, kalian tidak boleh turun dari bukit ini, kalah ataupun menang. Itu kata Nabi SAW. Jadi diperintahkan oleh Rasulullah SAW tidak boleh turun dalam keadaan kalah ataupun menang. Namun ketika terjadinya perang Bapak Ibu sekalian, orang-orang kafir Quraisy mulai mundur. Mereka itu mulai kewalahan dengan serangan-serangan pasukan Nabi SAW. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ketika orang-orang kafir tersebut mundur dari medan perang dan harta mereka itu ditinggalkan, maksudnya harta-harta orang kafir Quraisy itu ditinggalkan di medan perang tersebut, ternyata yang 50 tukang panah tadi yang ditempatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Bukit Ainain malah turun Bapak Ibu sekalian ya. Malah turun karena apa? Karena melihat harta ghanimah yang bergelimang di bawah ya. Karena melihat harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir Quraisy tersebut Bapak Ibu sekalian, sehingga tukang panah ini 40 dari mereka itu semuanya turun ke bawah untuk berpesta ya, mengambil harta yang telah ditinggalkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Setelah itu apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Maka Khalid bin Walid, pimpinan orang kafir Quraisy pada waktu itu Bapak Ibu sekalian sebelum masuk Islam, itu malah kembali menyerang pasukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berpesta pura di bawah atau di medan perang tersebut ya. Sehingga disitulah Rasulullah SAW mengalami kekalahan fatal. Bahkan patahlah gigi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dan juga pelipis Nabi terluka Bapak Ibu sekalian, termasuk Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ya, ditembak oleh Wahsy Bapak Ibu sekalian, oleh seorang kafir negro yang bernama Wahsy, yang diperintahkan oleh Hindun untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Bukan hanya itu saja ya, pemegang bendera atau panji Islam yaitu Mus'ab bin Umair, dan juga setelah Mus'ab bin Umair jatuh, karena ketika itu Mus'ab bin Umair memegang panji perang tersebut, ditebas tangan kanannya putus, lalu panjinya dialihkan ke tangan kirinya. Setelah itu ditebas tangan kirinya hingga semuanya terpotong-potong Bapak Ibu sekalian, itu Mus'ab bin Umair. Lalu digantikan bendera tersebut oleh Abdullah bin Jahsy ya. Digantikan oleh Abdullah bin Jahsy. Abdullah bin Jahsy pun gugur di perang Uhud ini Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Rahman, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai di makam Uhud Bapak Ibu sekalian.
kita di sini nanti akan mengucapkan salam kepada para syuhada Uhud ya. Sebagaimana kita mengucapkan salam kepada Baqi. Kalau kita setiap lewat makam para syuhada, apalagi Bapak Ibu sekalian, kita itu dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada mereka ya. Untuk mengucapkan salam kepada mereka. Dan disinilah para makam para syuhada Uhud sebelah kiri ya. Sebelah kiri Bapak Ibu sekalian ada tembok, ada pagar setinggi 2 meter. Disitulah makam para syuhada Uhud. Di situ hanya 70 orang Bapak Ibu sekalian ya. 70 orang, Sayyidina Hamzah, Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jahsy, itu saja yang terkenal. Lainnya para sahabat Nabi juga ya. Lainnya para sahabat Nabi juga yang gugur di peperangan Uhud ini Bapak Ibu sekalian. Jadi di situ nanti kita akan mengucapkan salam ya. Mengucapkan salam sebagaimana salam kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita berada di Madinah Bapak Ibu sekalian.